Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk Bapak dosen rekayasa perangkat lunak. Perkenalkan, nama saya Anton Susanto dengan nomor induk mahasiswa 211223151. Saya akan mencoba menjawab soal-soal ujian akhir di semester pendek untuk mata kuliah RPL atau rekayasa perangkat lunak. Baik, untuk nomor 1, soalnya ada 3 proses pengembangan perangkat lunak. Saya akan menjelaskan, tapi sebelumnya mohon maaf Bapak dosen, untuk kameranya saya menggunakan kamera laptop ya, karena handphone saya sedikit bermasalah dengan memorinya. Baiklah, untuk jawabannya saya akan mencoba walaupun tidak detail, tapi saya tetap berusaha Pak dosen. Oke, untuk 3 proses pengembangan perangkat lunak. Berbicara masalah perangkat lunak, sudah barang tentu pengembangan perangkat lunak atau software development process adalah suatu struktur yang diterapkan pada pengembangan suatu produk perangkat lunak yang bertujuan untuk mengembangkan sistem atau memberikan panduan yang bertujuan untuk menyukseskan suatu proyek pengembangan sistem melalui tahap demi tahap. Proses ini memiliki beberapa model yang masing-masing menjelaskan pendekatan terhadap berbagai tugas atau aktivitas yang terjadi selama proses. Untuk contoh model proses pengembangan perangkat lunak antara lain adalah proses iteratif, extreme programming, serta proses air terjun atau waterfall. Oke, untuk nomor 1 barangkali itu penjelasannya. Untuk soal nomor 2 ada jelaskan model-model perangkat lunak. Oke, untuk perangkat lunak nomor 2 Untuk nomor 2 ada waterfall. Model ini merupakan yang pertama digunakan untuk mengembangkan perangkat lunak. Model ini diperkenalkan oleh Royce pada tahun 1970. Model ini mencakup spesifikasi persyaratan, perancangan sistem, dan perangkat lunak itu sendiri. Implementasi dan pengujian unit integrasi dan pengujian sistem dan pemeliharaan. Untuk kelemahan dari model ini diantaranya adalah model ini bersifat kaku sehingga akan menyulitkan ketika melakukan perubahan. Ada beberapa tahapan yang dilakukan dalam metode waterfall, yaitu software requirement analysis atau pencarian kebutuhan, kemudian desain yaitu pengaplikasian dari kedua kebutuhan di atas, kemudian implementasi yaitu desain yang sudah dijadikan aplikasi ke dalam sebuah bahasa pemrograman agar dapat dimengerti oleh komputer itu sendiri. Integrasi dan pengujian sistem, yang terakhir operasi dan maintenance. Oke, untuk yang kedua model spiral merupakan salah satu dari model revolusioner. Model spiral memiliki ciri yaitu memungkinkan untuk mengembangkan suatu perangkat lunak secara bertahap atau dengan beberapa versi untuk mendapatkan perangkat lunak yang lebih sempurna dan lebih terkontrol. Oke, untuk yang ketiga yaitu model prototype. Model atau metode prototype merupakan pengembangan dan revolusi metode pengembangan perangkat lunak yang lama, yaitu sistem sekuensial yang biasa dikenal dengan nama SDLC atau Waterfall Development Model. Oke, untuk yang ketiga yaitu Extreme Programming. Yang keempat, Extreme Programming merupakan salah satu metode proses pengembangan perangkat lunak dalam RPL. Metode ini merupakan salah satu metode yang terpopuler dari beberapa metodologi atau pengembangan software yang dipakai untuk pengembangan perangkat lunak. Tujuan utama dari model ini adalah untuk menurunkan biaya dan menyederhanakan dari berbagai tahapan dalam proses perangkat lunak. Baiklah, untuk nomor 2 barangkali itu yang bisa saya jelaskan. Oke, untuk yang nomor 3
jelaskan yang dimaksud dengan metode agile development. Oke, untuk metode agile development itu luar biasa ya. Saya baru mendengar yang disebut agile development dalam hal rekayasa perangkat lunak. Oke, saya akan jawab walaupun saya dibantu dengan Google ya, tapi tidak jadi masalah untuk saya secara pribadi sih, menambah wawasan, menambah perbendaharaan tentang dunia IT. Oke, yang dimaksud agile development adalah metode agile, pendekatan khusus untuk manajemen proyek yang digunakan dalam pengembangan perangkat lunak. Metode ini sangat membantu tim dalam merespon ketidakpastian pengembangan perangkat lunak dengan menggunakan instrumental berulang yang umumnya disebut sprint. Oke, untuk yang nomor 3 barangkali itu. Untuk yang nomor 4, pertanyaan nomor 4, dari sekian banyak paradigma software engineering, waterfall, prototype, instrumental dan lain, menurut Anda yang paling tepat digunakan untuk pengembangan perangkat lunak di Indonesia yang mana, atau juga diberikan alasannya. Baiklah, untuk yang menurut saya untuk pengembangan perangkat lunak di Indonesia, kalau saya memilih sih lebih ke extreme programming ya. Karena extreme programming merupakan salah satu metode proses pengembangan perangkat lunak dalam RPL. Metode ini merupakan salah satu metode yang terpopuler dari beberapa metodologi pengembangan software yang dipakai untuk pengembangan perangkat lunak. Karena apa? Dilihat dari tahapan, dari mulai perencanaan, desain, coding atau testing, terutama testing ya, pengujian perangkat lunaknya lebih dapat menguji semua unit perangkat lunak yang dibuat apakah telah sesuai kebutuhan pengguna ataupun tidak. Pada tahap ini, pengujian ini aplikasi langsung diuji oleh pengguna itu sendiri. Kemudian perencanaan dirancang juga untuk mencapai tujuan tertentu dan pengambilan keputusan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Kebutuhan ini antara lain teknis pengumpulan data, analis kebutuhan sistem, identifikasi aktor, dan identifikasi use case. Terus yang kemudian desain, yaitu panduan dalam membangun perangkat lunak yang didasari atas kebutuhan pengguna itu sendiri. Jadi ini lebih kompatibel aja sih kalau menurut saya untuk pengembangan perangkat lunak di Indonesia. Oke, untuk yang nomor 5 terakhir, apa yang Anda ketahui tentang software recruitment specification SRS beserta kegunaannya? Oke, saya akan menjawab pertanyaan yang nomor 5 tentang software recruitment specification atau SRS dan kegunaannya. Oke, software recruitment specification adalah sebuah dokumen yang menjelaskan hal-hal yang diinginkan oleh klien-klien dan hal-hal yang dapat disediakan oleh vendor atau perusahaan yang di-outsource. Dokumen SRS bisa dianggap sebagai dokumentasi perjanjian tertulis yang mencakup detail aplikasi yang dikerjakan oleh vendor ataupun penyedia. Oke, untuk yang selanjutnya saya akan menambahkan terkait software recruitment specification. Secara sederhana, software recruitment specification SRS adalah dokumen yang menjelaskan tentang berbagai kebutuhan yang harus dipenuhi oleh suatu software. SRS yang baik akan berfungsi bagi customer, supplier, ataupun perorangan berupa manfaat diantaranya sebagai bentuk perjanjian antara customer dan supplier. Kemudian yang nomor 2, mengurangi beban dalam proses pengembangan software. Yang ketiga, sebagai bahan perkiraan biaya dan rencana penjadwalan.
Kemudian yang keempat, sebagai dasar validasi dan verifikasi software di ujung penyelesaian proyek nantinya. Kemudian yang kelima, memfasilitasi transfer. Semisal software tersebut ingin ditransfer ke pengguna atau mesin-mesin yang lain, customer pun merasa mudah jika ingin mentransfer software ke bagian-bagian lain dalam organisasinya. Bahkan jika terjadi pergantian personil atau developer atau proyek, dapat mudah ditransfer ke personil yang baru dengan memahami SRS ini. Dan yang terakhir, mendasari perbaikan produk software di kemudian hari. Jadi kadang SRS boleh diperbaiki dengan alasan dan mekanisme tertentu serta atas kesepakatan antara kedua belah pihak, yaitu customer dan developer. Barangkali itu saja jawaban-jawaban singkat daripada pertanyaan ujian akhir semester pendek untuk mata pelajaran rekayasa pangatuna. Untuk Bapak dosen, mohon maaf apabila jawaban dari saya kurang memuaskan. Tapi hakikatnya saya sebagai mahasiswa berusaha semaksimal mungkin untuk kebutuhan-kebutuhan tentang ujian akhir semester pendek ini. Mudah-mudahan berkenan apa yang telah saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih kepada Bapak dosen atas segala bimbingannya selama ini. Saya akhiri. Wabillahi hidayah wa taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.